pasti ada yang siswa yang ditertibkan dalam operasi tersebut di setiap harinya, Bu, dan teman-teman semuanya. Yang kedua isunya yaitu kurangnya kesadaran PKL atau pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan daerah yang mengatur tentang tertib PKL. Untuk aktualnya juga saya berikan 5, problematiknya 4, kehalayakan 4, kelayakan 5. Jadi total poinnya adalah 18. Dan isu yang ketiga adalah banyaknya jumlah ternak yang ditemukan berada di jalanan umum pada saat patroli wilayah. Untuk aktualnya poin 5, problematik 4, kehalayakan 4, kelayakan 5, total 18 poin. Untuk isu yang keempat adalah belum adanya pelaporan data secara digital mengenai kegiatan Satpol PP kepada Kemendagri maupun untuk informasi publik. Untuk aktualnya saya berikan poin 5, problematik 4, kehalayakan 4, kelayakan 3, total poin 16. Dan isu yang terakhir adalah meningkatnya jumlah pegawai Satpol PP yang tidak melaksanakan kewajiban apel pagi maupun apel sore. Untuk aktualnya saya berikan poin 4, problematiknya 3, kehalayakannya 3, kelayakannya 3. Jadi total 13 poin dari total isu-isu yang ada, maka ditemukan peringkat pertama yaitu isu tentang meningkatnya jumlah siswa sekolah yang ditertibkan karena berada di luar sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung. Saya izin ke slide berikutnya. Mohon maaf, fishbone-nya kalau kurang jelas. Untuk fishbone-nya sendiri, supplier untuk suppliernya di sini kurangnya pengawasan sekolah. Untuk skill-nya kurangnya edukasi, untuk surrounding-nya ajakan sesama teman atau saling mengajak sesama teman. Untuk sistemnya tidak ditindaki. Sehingga muncullah isu ini, yaitu meningkatnya jumlah siswa sekolah yang ditertibkan karena berada di luar sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung. Izin lanjut ke slide berikutnya. Alternatif pemecahan masalah. Di sini penyebab masalah yang pertama menurut saya, mudahnya akses untuk siswa meminta izin keluar pada saat jam pembelajaran berlangsung. Pemecahan masalahnya atau ide gagasannya yaitu membuat ID card khusus untuk siswa yang meminta izin keluar yang berasal dari Satpol PP dan ditandatangani langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Kenapa pemecahan masalahnya ini? Karena sekalian ini adalah inovasi yang ingin saya mohon maaf sebelumnya. Ini adalah inovasi yang ingin saya buat pada saat aktualisasi nanti, Bu. Membuat ID card khusus untuk siswa yang meminta izin keluar yang berasal dari Satpol PP dan ditandatangani langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Karena alasannya karena di setiap penindakan Satpol PP sendiri bingung yang mana yang betul-betul mendapatkan izin dari sekolah dan mana yang memang membolos sekolah, karena setiap ditertibkan ditanyakan dan mereka semuanya menjawab mendapatkan izin dari sekolah, dan Pol PP pun petugas Pol PP yang ingin membuktikannya pun susah, Bu. Ingin membuktikan mereka ini betul mendapat izin dari sekolah atau memang ingin bolos begitu. Jadi di situ problematikanya, Bu, begitu. Makanya kenapa saya dalam pemecahan masalahnya saya ingin membuat ID card khusus untuk siswa yang meminta izin keluar, sehingga jelas mana siswa yang betul-betul mendapatkan izin dan mana siswa yang hanya beralasan mendapatkan izin begitu. Untuk yang penyebab masalah yang kedua di sini kurangnya pengetahuan siswa terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang tertib pelajar. Nah, untuk pemecahan masalahnya di sini melakukan kerjasama dengan dinas terkait dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang tertib pelajar tersebut.
Penyebab masalah yang ketiga, kurang efektifnya penindakan terhadap siswa yang melanggar aturan. Selama ini penindakan yang dilakukan di Pol PP sendiri hanya menyuruh siswa yang dibawa ke kantor itu untuk membuat surat perjanjian. Hanya sebatas itu untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, menurut saya itu kurang efektif karena setiap harinya justru bukannya berkurang tapi bertambah, karena membuat surat sendiri itu sangat mudah dan tidak ada efek jera dan tidak memberikan kesadaran kepada siswa tersebut. Jadi di sini saya membuat ide untuk melakukan penindakan dengan cara pembinaan dan penyuluhan agar siswa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, juga disertai dengan monitoring terhadap siswa yang melanggar tersebut. Ya, sekian, semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian dan menjadi pengetahuan untuk kita semua, sehingga kita menjadi lebih peduli terhadap isu-isu yang berkembang di sekitar kita, terlebih kita bisa turut berpartisipasi dalam penanganan isu tersebut. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk Dek Mita ya. Silakan, siapa yang memberikan masukan? Ayo. Nggak ada. Jadi awalnya meningkatnya jumlah siswa sekolah yang ditertibkan karena oke. Terus firstborn-nya coba. Lanjut ke firstborn-nya. Dek, sebetulnya kurangnya edukasi. Sebetulnya yang dimasukkan di dalam duri-duri itu adalah yang sesuai dengan, kok nggak cocok ya? Coba, dengan alternatif. Oh iya, kurang Coba, edukasi. tabel alternatif. Kurang Nah, kok yang ditulis ini mudahnya akses? Seharusnya yang dimasukkan di sini apa? Ya, kurangnya pengawasan sekolah, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya izin menjawab. Yang tunggu dulu, yang dituliskan di sini itu sebetulnya di penyebab masalah itu pertama yang dituliskan yang adik tuliskan di firstborn tadi. Ya, Terus Bu, di Fisbon ini kan kurangnya pengawasan sekolah, Bu. misalnya, Jadi saya ambil keseluruhan. Kurangnya pengawasan yang ditulis. Kurangnya pengawasan berarti jadi yang dituliskan jangan bikin kalimat baru di sini. Oh, meskipun artinya sama tidak boleh ya, Bu? Iya, kan yang ditulis kurangnya pengawasan. Kalau kurang pengawasan berarti apa tindakannya? Kan gitu kan? Nah, kalau kurangnya pengetahuan mungkin ditambahi di sana, Dek, coba kembali ke firstborn-nya. Jadi apa yang ditulis di penyebab masalah itu tidak lepas dari firstborn. Coba firstborn-mu. Nah, ini kan misalnya kurangnya pemahaman tentang peraturan atau apa yang nanti alternatifnya tuh gitu loh. Ya jangan kurang edukasi, bukan kurang edukasi. Ya enggak kan? Kurang edukasi itu sebetulnya untuk skill kan? Ya, skillnya mana enggak ditulis sih? Kurang edukasi itu apa? Skill ya? Skillnya, Nah, edukasi kan tindakannya, Todi. Ya enggak? Kan melakukan edukasi itu kan tindakannya. Tapi penyebabnya apa? Edukasi ini digunakan penyebab karena apa? Bagaimana? Kesadaran. Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi bagaimana? Atau saya yang memang Gini, yang ditulis di sini bukan kurangnya edukasi. Edukasi adalah sudah nanti kalau ditabel kan idenya melakukan edukasi. Yang dimaksudkan kurangnya edukasi ini apa? Untuk apa sebetulnya? Apa kira-kira? Lebih ke kurangnya edukasi ke siswanya, Bu.
Ya, edukasi tentang apa sih? Edukasi tentang pelanggaran tadi, Bu. Nah, jadi tulisannya gini, banyaknya siswa yang melanggar atau banyaknya siswa yang tidak paham tentang apa. Kemudian adik melakukan edukasi tentang apa gitu. Coba apa ini? Ini kira-kira mungkin kurangnya pemahaman tentang peraturan apa, kan gitu ya. Pak. Terus kegiatannya nanti itu kegiatanmu sudah benar, kegiatannya benar, membuat ID card benar. Tapi di mana ID card itu untuk apa? Kurang pengawasan ini. ID card Iya, untuk apa? iya Bu, Nah, dikurang yang dituliskan di penyebab itu kurangnya pengawasan sekolah. Ya, kurangnya pengawasan sekolah itu masuk di mana? Ayo. Jadi kalimatnya ini tidak ditindaki. Nah, itu kan tidak ditindaki. Bukan itu. Nah, ajarkan sesama teman. Maksudnya bagaimana nih? Coba kita bahas bersama. Meningkatnya jumlah siswa yang ditertibkan karena ini sudah benar. Terus ini akibatnya itu penyebabnya apa? Nah, kurangnya pengawasan sekolah. Kurangnya pengawasan sekolah masuk di mana? Kalau pengawasan. Ayo. Nah, terus bukan kalimatnya bukan ini skill kan, masalahnya skillnya nggak ditulis sih, skill seperti dokter tadi nih, tulis do skill surrounding, jadi kita bisa paham ini apa sih maksudnya di kelompok mana gitu. Terus kurangnya edukasi nih yang dimaksudkan kurang edukasi apa? Coba lihat penyebabmu dulu, penyebab apa ide-ide. Nah, idenya membuat ID card khusus untuk siswa yang meminta izin. Ini sebetulnya digunakan untuk yang penyebab mana? Pengawasan. Iya, yang di Apa yang pengawasan. mana? Nah, jadi Maksudnya yang ditulis penyebab adalah pengawasan itu. Kurangnya pengawasan sekolah, idenya berarti membuat ID card khusus untuk siswa. Masuk enggak? Kan gitu. Nah, kurangnya pengetahuan siswa terhadap peraturan. Nah, sebetulnya kurangnya pengetahuan siswa terhadap peraturan itu yang ditulis di edukasi tadi. Ya enggak? Nah, berarti nanti tuliskan tindakannya adalah melakukan sosialisasi gitu. Jadi jangan yang di firstborn beda dengan yang di sini. Jadi ini loh, penyebab masalah adalah diambil langsung dari firstborn. Ya. Tuh, jadi jangan edukasi di sana. Tulisannya ya kurangnya pengetahuan siswa tentang aturan ini yang ditulis di firstborn. Kan gitu. Ya. Memang agak kurang paham Bu dengan Fishbone, mohon maaf Ibu. Iya. Nah, jadi yang ditulis di firstborn bukan tindak langsung apa? Kurang tindakan, ini kurang efektifnya penindakan ini yang ditulis Kurang di efektifnya firstborn. Ya, Jangan apa tadi singkat-singkat gitu. ya Bu, mohon Ya. maaf saya rangkum. Saya ke poin-poinnya, poin pentingnya Terus nih. mudahnya akses untuk siswa meminta izin keluar ini masuk di mana? Kalau perlu tulis saja itu sesuai itu, mudahnya akses untuk minta izin. Nah, itu dikasih sendiri di firstborn. Pengawasan juga sendiri dengan cara apa pengawasan? Mungkin membuat kartu izin kan gitu toh. Ada kegiatan lagi tuh, ya. Beda kan pengawasan dan mudahnya akses ini. Ya. Tuh, jadi mudahnya akses untuk meminta izin keluar pada jam ini ya ini bikin sendiri aja firstborn-nya. Terus pengawasan, biar aja pengawasan. Dengan cara apa kalau pengawasan dari sekolah? Mungkin membuat surat apa ya kontrol atau apa, siapa yang keluar harus pegang surat kontrol atau apa ya surat izin. Kalau enggak
Bapak itu juga usah ditindaklanjutin aja supaya siswa sekolahan membuat kartu kontrol itu kan gitu. Contohnya nih, ya paham ini, Paham Meta? Ibu. Paham Bu. Jadi apa tiga-tiganya ini yang mudahnya akses untuk siswa minta izin, kurangnya pengetahuan, kurangnya efektivitas kalimat. Kalimat ini yang dimasukkan di firstborn. Ya. Oke. Iya Bu. Nah, kalau kurang pengawasan masuk di mana? Masa di apa tadi? Coba firstborn nggak ada sih tulisan sistem suppliernya, akhirnya saya bingung. Kurangnya Pengawasan pengawasan, itu kurangnya pengawasan masuk di sekolah ini, apa Ibu? saya taruhnya di supplier Bu. Memang Nah, agak karena nggak kamu tulis luas di Bu. kurangnya pengawasan itu apa masuk apa supplier apa atau sistem? Sistem sih sebenarnya. Ya, jadi sistem itu peraturan-peraturan, SOP itu sistem ya. Nah, jadi coba-coba nah ini ajakan sesama teman itu masuknya apa? Jangan kalimat gitu. Kalau ajakan sesama siswa, sesama teman, apa kegiatannya? Nah, coba kalau ditulis ajakan sesama teman. Jadi kalimatnya jangan pendek-pendek gini lah. Iya Ya, sih ya Bu. kurangnya Maaf. ini, kurangnya pengawasan ini benar. Contohnya kurangnya pengawasan sekolah itu sudah betul. Untuk yang lain-lain ini seperti tadi lo ya. Nah, ajakan sesama teman ini maksudnya ajakan sesama teman. Ini terus dibikinkan tabel tadi kalau ajakan sesama teman, kegiatannya apa yang mau kulakukan. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi yang dituliskan adalah kalimat-kalimat yang di ya. Kalau memang cocok tadi yang di alternatif kalimatnya itu ya pindahkan aja kalimat-kalimat yang ada di ide gagasan, pindahkan aja ke nih, tinggal tempatnya di mana. Jangan lupa ya tetap ditulis ya suppliernya, sistemnya supaya kita paham ya, Ya Bu. surroundingnya, kemudian skillnya, oke ya, gitu. Oke, Mita sudah mulai paham? Paham Ibu. Terima kasih Bu. Oke ya. Ya, Mita di stop share, perbaiki ya, supaya lebih bagus lagi. Ya Ibu, terima kasih. Ya, siapa mau memaparkan lagi? Izin Bu, saya Bu. Ya, Arina, Iya silahkan. Bu. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Baik, analisis isu kontemporer di tempat kerja saya yaitu di Puskesmas Timbulon. Saya angkat isunya ada 5 Ibu. Yang pertama itu banyaknya tenaga kesehatan yang tidak menggunakan masker di puskesmas. Yang kedua, semakin tingginya angka stunting, banyaknya ibu yang memiliki bayi dan balita yang masih kurang kesadarannya, membawa bayi ke posyandu. Yang keempat, meningkatnya angka pasien penderita asam lambung. Yang kelima, banyaknya pasien dan pendamping yang berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak memakai masker. Untuk poinnya Ibu, yang pertama, di isu yang pertama itu di bagian A-nya itu saya beri poin 3. Di berikutnya yang P 3 juga, yang K 5, yang L-nya 4. Untuk isu yang saya angkat itu Bu, yang poinnya tertinggi kan ada 2 Ibu, yang stunting sama banyaknya ibu yang memiliki bayi dan balita yang masih kurang kesadarannya membawa bayi ke posyandu.
Kenapa saya angkat 2 ini Ibu, karena untuk saat ini tingginya angka stunting itu lagi marak-maraknya Ibu di Indonesia. Terus untuk banyaknya ibu yang memiliki bayi di puskesmas kami Ibu, mungkin karena jarak dan kurangnya kesadaran, makanya masih kurang. Saya pindah karena ada 2 poin yang sama Ibu, 2 poin yang tinggi. Ada 2, saya buat lagi Bu, untuk prioritas masalahnya itu saya buat lagi tabel USG Ibu. Jadi di tabel USG-nya itu Ibu ada poin tertingginya itu yaitu di semakin tingginya angka stunting Ibu, karena di S-nya di S itu apa Ibu? Di bagian S-nya itu Bu, menurut saya lebih serius Bu yang kasus stuntingnya. Terus di Fishbone, mohon maaf Bu, Fishbone-nya seperti ini. Semakin tingginya angka stunting itu dipengaruhi yang pertama dari skill-nya, kurangnya pengetahuan ibu tentang makanan bergizi, yang kedua kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting. Di bagian supplier pendapatan, mohon maaf Ibu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting sebenarnya saya lebih khususnya itu ke kepala keluarganya Ibu. Terus yang supplier pendapatan keluarga, yang sistem belum efisiennya pemantauan dan evaluasi. Dan yang surrounding-nya itu Ibu, jarak ke rumah ke Yankes atau posyandu itu agak jauh Ibu, karena berhubung daerah tempat tugas kami dari satu desa ke desa lainnya itu Ibu, jaraknya ya lumayan jauh Ibu. Baik, untuk pemecahan masalahnya Ibu, yang pertama kurangnya pengetahuan Ibu tentang makanan bergizi. Yang ingin saya laksanakan nanti itu Ibu, ingin saya lakukan kegiatannya yaitu yang pertama melakukan konseling pada ibu yang memiliki bayi dengan kondisi BBLR. Yang kedua, untuk kurangnya pengetahuan masyarakat, saya akan melakukan ini Ibu penyuluhan nanti. Yang ketiga, pendapatan keluarga. Biasanya dari puskesmas itu ada kayak biskuit begitu Ibu, biskuit yang dibagikan itu untuk bumil cake dan balita yang kurang ini Bu, kurang gizi atau masuk dalam kategori stunting. Terus Ibu, biasanya di desa itu ada kegiatan namanya rembuk stunting Ibu. Biasanya kami dari Promkes itu diundang untuk memberikan masukan, dan masukan yang biasanya kami berikan itu Ibu memberikan susu untuk ibu hamil, untuk balita, dan setiap bulannya itu biasanya ada makanan tambahan Ibu. Itu dananya biasanya dari desa Ibu. Terus jarak rumah ke Yankes atau posyandu agak jauh. Kedepannya yang saya ingin lakukan itu Ibu, dengan cara jemput bola, melakukan sweeping, penimbangan bayi dan balita. Dan untuk pemeriksaan ibu hamil, karena saya sebagai promotor kesehatan, saya tidak bisa melakukan itu Ibu, saya akan mengajak bidan desa Ibu untuk turun. Baik, untuk belum efisiennya pemantauan dan evaluasi, kedepannya untuk pemantauannya saya akan lakukan Ibu setiap minggu. Untuk yang bayi BBLR dan bumil cake Ibu, sekian. Ya, terima kasih untuk Arina. Ya. Oke, ada yang memberikan masukan. Kayaknya Arina sudah mulai bagus ya, mulai runtun. Sudah mulai runtun dari analisa isunya ada 2, kemudian di USG dapat 1,
Kemudian coba Arena ke USG juga sudah. Oke, dapat 1 ya, yang semakin tingginya angka stunting. Oke, terus selanjutnya firstborn-nya, ya firstborn-nya juga sudah cocok ya. Kalau skill berarti pemahaman, pengetahuan, oke. Supplier, pendapatan keluarga, oke. Jarak jauh untuk surrounding, belum efisiennya pemantauan evaluasi. Berarti ini ya betul masuk STEM. Oke, kegiatannya saya coba lihat. Jadi nanti seperti Mita coba dibikin seperti ini ya, terus semuanya. Nah, untuk kurangnya pengetahuan Ibu tentang makanan bergizi, maka berarti langsung konseling ya. Ini Mita apa? Jurusan apa? SKM ya. Melakukan konseling Ibu yang membayar dengan kondisi oke. Makanan bergizi. Makanan bergizi boleh juga untuk konseling ya. Oh, kamu penyuluh ya? Iya, Ibu. Arina. Iya, Ibu. Oh, Iya, ya. Ibu. Kurangnya pengetahuan dengan melakukan penyuluhan tentang stunting. Oke, pendapatan keluarga yang kurang, maka menyediakan makanan tambahan nih ya. Jarak Iya, jauh, Ibu. jemput bola. Ibu. Nah, tinggal ini. Belum efisiennya pemantauan dan evaluasi memaksimalkan waktu. Ini ditulis, memaksimalkannya itu tulis per minggu atau apa, supaya jelas. Iya, Ibu. Memaksimalkan laporan itu. Jangan masih ngambang, jadi lebih maksimalkan langsung aja pemantauan pada bumil KEK bayi ini setiap bulan, setiap minggu itu ya. Jadi itu. Oke, saya kira untuk Arina sudah boleh, bagus, itu aja yang dilakukan ya. Oke, tambahi aja itu. Terus untuk makanan itu ya dia kita aja ya. Oke, sip, boleh. Share. Maaf, Bu. Mute. Suaranya termute, Bu. Walah, mulai tadi ngomong nggak dengar ya. Oke, jadi untuk semuanya saja ya, tadi saya ngomong termute. Jadi nanti gini, kalau nggak sempat pemaparan, berarti nanti semua coba diperbaiki. Mencari isu sudah cocok dengan semuanya, sudah mulai bagus sih isunya tadi. Nah, kemudian si Arena sempat ya mendapatkan 2 isu, kemudian di USG ketemu stunting. Nah, kemudian untuk semuanya saja jangan lupa pada saat first ditulis dulu skill itunya supaya kita paham skillnya, sistemnya, surroundingnya, ya suppliernya bagaimana. Nah, kemudian kalimatnya coba ikutin dengan si Arina. Mita sempit sekali kalimatnya yang ada di firstborn. Jadi Mita sudah tahu mau membuat ID card, membuat ini tahu, tapi kok nggak tersurat. Jadi apa yang ditulis di dalam penyebab itu sesuai dengan di tulang ikannya. Ya, nanti diperbaiki semua begitu. Nah, kemudian untuk idenya langsung aja kegiatannya apa? Kegiatannya apa ya? Seperti Arina tadi, misalnya ternyata kurangnya pendapatan, berarti memberikan makanan tambahan. Langsung actionnya, menyusun SOP, melakukan ini. Nah, koordinasi nggak usah, langsung aja actionnya. Ya, gitu. Nah, nanti diperbaiki semua dan caranya begitu ya. Saya kira sudah mulai bagus. Yang penting memberikan angka tadi juga sudah mulai sesuai sih, sudah bagus. Oke, ada lagi yang memberikan? Saya kira cukup 1 aja. Kalau enggak ya udah, masing-masing perbaiki. Nanti
Di-uploadnya sebentar aja. Perbaiki dulu. Perbaiki nanti di LMS-nya saya bukakan hari ini untuk penguploadan tugas ya, tugas yang terakhir individu. Kalau learning journal-nya kemarin atau kapan saja boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, Resa mau memaparkan, silakan Resa. Terakhir Resa ya. Iya Bu, Tanya Resa. izin memaparkan Bu. Yakin, silakan Resa. Sudah kelihatan teman-teman? Ya sudah, tinggal dibesarkan aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan Waalaikumsalam. tugas analisis isu kontemporer. Isu atau masalah yang ada di instansi Dinas PUPR. Yang pertama yang saya dapatkan yaitu kurangnya disiplin waktu pegawai. Kemudian isu kedua yaitu ketidaksesuaian jabatan dengan pendidikan pegawai. Kemudian isu ketiga yaitu rendahnya keterampilan penggunaan alat ukur debit oleh pengamat pengairan. Kemudian isu keempat, kurangnya kapasitas dan ketersediaan infrastruktur sumber daya air. Kemudian yang terakhir yaitu kerusakan prasarana drainase di area perkotaan. Untuk nilai APKL-nya, isu yang menjadi isu utama yaitu isu yang kelima, yaitu kerusakan prasarana drainase area perkotaan. Kemudian selanjutnya, diagram fishbone-nya yang pertama, yaitu penyebab masalahnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Masih pada skill, yaitu penyebab masalah kedua yaitu masyarakat acuh dalam pemeliharaan prasarana drainase. Kemudian pada penyebab masalah di supplier, kurangnya kapasitas dan ketersediaan drainase. Selanjutnya, pada aspek lingkungan yaitu kondisi topografi Kabupaten Bol yang rawan bencana banjir, juga ada cuaca yang ekstrim. Kemudian terakhir, penyebab masalahnya pada aspek sistem yaitu sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang belum tertata. Memasuki alternatif pemecahan masalah, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang saya masukkan dalam gagasan atau pemecahan masalahnya, yang pertama, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya tidak membuang sampah pada saluran drainase. Yang kedua, memberikan papan larangan membuang sampah, papan berisi sanksi pidana dan denda. Kemudian yang keempat ada dikenakan sanksi sosial. Penyebab masalah kedua yaitu masyarakat yang acuh dalam pemeliharaan prasarana drainase. Di sini pemecahan masalahnya yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana drainase seperti pengangkatan sampah maupun sedimen yang menumpuk pada saluran drainase di sekitar rumah masyarakat. Kemudian pembersihan, ikut membersihkan saluran drainase dari lumut dan rumput. Yang ketiga, kurangnya kapasitas dan ketersediaan drainase. Di sini pemecahan masalahnya tidak lain yaitu pembangunan dan peningkatan prasarana drainase, yang mana akan membutuhkan studi kasus, kemudian perencanaan, baru pengajuan. Kemudian yang keempat adalah kondisi topografi Kabupaten Bol yang rawan bencana banjir, di mana di Kabupaten Bol itu adanya sungai Bol yang bermuara di Kelurahan Bol atau di area perkotaan, yang memasuki area perkotaan, sehingga daerah yang dilalui sungai Bol tersebut menjadi lahan basah dan terdapat banyak rawa di area perkotaan. Pemecahan masalahnya atau ide gagasannya yaitu
penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur. Kemudian masalah cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca, ini penanganannya secara terintegrasi dalam upaya pengendalian fungsi badan air pada saluran dan area rawan genangan. Kemudian yang terakhir, masalah sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang belum tertata. Ini ide gagasannya optimalisasi saluran pembuangan air limbah perumahan agar terstruktur dan berfungsi maksimal. Sekian Ibu pemaparan dari saya kembalikan ke Ibu. Iya, oke, makasih. Coba, siapa ada yang memberikan masukan untuk Risa? Ayo, siapa yang memberikan masukan terakhir? Mana pulpennya? Oh, cari pensil. Oke, silakan. Siapa yang baru mau memberikan masukan? Ini memberikan nggak ada yang memberikan masukan, ini sudah paham atau tambah bingung ya? Silakan. Izin Bu. Arina mau memberikan masukan. Izin Bu mau menambahkan masukan. Siapa ini? Suara siapa? Siapa yang memberikan masukan nih? Atas nama Nggak Dwi ada Putri. resennya. Dwi Arya. Hah? Dwi Ibu. Dwi? Iya. Oke. Kok nggak ada resennya ya? Dwi. Nah, silakan Dwi. Oke. Saya ingin menambahkan atau memberikan masukan untuk penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalah desa ya itu. Ya. Untuk poin 3 dan poin 4 mungkin lebih dispesifikasikan saja. Ini kan ini untuk pemecahan pemasalah untuk yang poin 3, program pembangunan dan peningkatan prasarana drainase. Itu apakah kakak yang akan membuat programnya, yang memegang programnya, membuat atau mau mengkoordinasi lagi. Begitu pula dengan poin 4, penyediaan lahan. Apakah kakak yang akan turun langsung untuk menyediakan lahan yang layak, atau melakukan koordinasi, atau melakukan kerjasama dengan dinas terkait, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, ya. Jadi betul, jangan sampai bukan tugas kita. Jadi tugas kita untuk program pembangunan itu tugas kita hanya apa gitu. Resa ya, bisa dipahami Resa? Iya Bu. Terus menyediakan lahan yang layak sesuai ketentuan ini bagaimana? Jangan sampai ini bukan tugas kita, tetapi tugas kita sampai di mana gitu loh. Ya, cukup sampai di mana? Ya, Resa? Iya Bu. Bisa pahami Resa? Nah, kemudian seperti nomor 6, sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang tidak merata. Optimalisasi. Optimalisasinya apa? Makanya nggak usah menggunakan optimalisasi. Langsung melakukan apa? Kalau optimalisasi kan belum jelas nih. Yang dioptimalisasi apanya? Langsung aja actionnya. Kira-kira untuk sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang tidak merata, apa yang dilakukan? Coba Risa, kira-kira. Mengembalikan fungsi saluran pembuangan air limbah perumahan. Mengembalikan fungsinya. Ya. Iya, Bu. Dengan cara apa? Karena kan ada saluran pembuangan air limbah masing-masing di perumahan, tapi salurannya itu tidak jalan. Terus tindakannya supaya jalan, kalau cuma mengalihkan fungsinya kan, dengan cara apa mengalihkan fungsi ini? Itu Bu, tindakannya kayak apa? pengangkatan sampah dan sedimen yang menumpuk di saluran. Ya, sampaikan sehingga itu air aja. limbahnya bisa. Mengangkat sedimen. Jadi
Kalau cuma optimalisasi, ya optimalisasinya apa? Jadi kegiatannya langsung actionmu apa gitu loh yang ditulis itu. Nah, untuk Iya. sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang tidak merata, berarti kegiatannya melakukan pengangkatan, nah kan jelas toh, ya enggak? Iya, Kalau Bu. cuma optimalisasi, kemudian tadi bilang sesuai fungsinya, ya sesuai fungsinya itu kayak apa, kan masih ngambang semua ini. Nah, jadi langsung actionnya berarti melakukan pengangkatan bersama-sama warga atau apa ya, sentimen apa tadi, begitu Risa ya. Ya, kok Iya, itu Bu. tugasmu. Ini masih secara umum. Nah, termasuk program pembangunan dan peningkatan prasarana. Contohnya ini kayak apa? Kalau kamu itu program ini apa yang kau lakukan kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke Firstborn dulu. Ada yang memberikan masukan? Selain Dwi Arianti. Coba ke Firstborn-nya. Nah, Firstborn-nya nih. Kalau masyarakat acuh dalam pemeliharaan tuh kira-kira masuk di mana sih? Cuek. Masyarakat itu Lingkungan. acuh dalam pemeliharaan cuek. Hah? Lingkungan. Apa? Surrounding. Kira-kira? Iya. Surrounding. Cuek, acuh, kurang perhatian itu sebetulnya masuk di lingkungan, kebiasaan dia enggak itu. Ya. Bukan keterampilan kan? Acuh Iya. dalam pemeliharaan itu kan keterampilan apa bukan tuh? Halo? Masuknya di lingkungan. Iya, ya. Nah, kalau kurang kesadaran itu ya mungkin digantilah kurangnya pemahaman masyarakat untuk membuang, jangan kesadaran. Kalau kesadaran hampir sama acuh tadi. Ya. Boleh? Jadi kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, itu boleh masuk di skill. Ya, karena kurang paham. Tapi kalau masyarakat acuh, cuek, ya itu kebiasaan kan? Nah, kebiasaan masyarakat acuh atau cuek itu masuk di surrounding. Oke, diperbaiki ya kalimatnya ya. Siap, Bu. Oke, jadi begitu ya. Nah, ini sudah kurangnya kepastian dan ketersediaan drainase. Ini kurangnya kapasitas ya. Kurangnya kapasitas dan ketersediaan drainasenya kurang ya ini ya. Iya, Bu. Oh ya, Dan berarti betul masuk kapasitasnya supply ya, belum. sistem drainase. Oke, saya kira cukup, boleh diperbaiki. Ya, nanti dipaskan tindakan-tindakannya ini diperbaiki letak daripada ini juga semua. Oh ya, ini sudah ada skill ya. Jadi letaknya dipaskan ya antara surrounding dan skill tadi. Kemudian kegiatannya juga langsung kegiatan actionnya ya. Jadi untuk semuanya coba tabel tadi, tabel apa? Ide gagasan itu. Tabel ide gagasan, ya itu langsung saja actionnya ya, misalnya melakukan edukasi, membuat papan larang. Tapi kalimatnya itu kalimat kegiatan ya, melakukan edukasi dan sosialisasi, membuat papan larangan gitu loh. Bukan papan, kan pemecahan masalah adalah kegiatan. Jadi untuk kalimat pemecahan masalah atau ide gagasan itu kalimatnya adalah kalimat kegiatan. Misalnya sistem jaringan dan pengelolaan air limbah yang tidak tertata. Jadi melakukan pengangkatan gitu ya. Oke, untuk semuanya ya. Jadi langsung kalimat kegiatan ya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk semuanya ya. Jadi sudah mulai bagus. Jadi untuk semuanya sekali lagi yang perlu dicek ya, namanya isu adalah kalimat negatif. Kemudian jangan menggunakan kalimat optimal. Karena kita optimal itu betul-betul mau menjadi yang terbaik. Karena kita belum terbaik, masih hanya memperbaiki sekian persen aja yang kan belum terbaik kan kita ya. Hanya membuat sesuatu yang barangkali baru berapa persen lah yang kita lakukan, belum optimal. Itu. Jadi kalimat untuk isu berarti cek kembali adalah kalimat negatif. Penyebab juga ya, penyebabnya adalah yang di Firstborn
penyebab itu juga kalimat negatif. Kemudian dicek dengan jika, maka begitu. Nah, setelah itu di alternatif kegiatan itu yang di penyebab itu masukkan apa adanya kalimat itu di tabel penyebab. Nah, untuk ide gagasan itu langsung kegiatan. Melakukan apa, memberikan apa ya, membuat apa gitu aja kalimatnya. Membuat, melakukan, ya kan? Menyediakan gitu ya, misalnya menyusun, membuat, menyusun SOP, memberikan makanan tambahan, jadi kalimatnya gitu ya. Nah, tuh mengangkat sedimen atau sampah di saluran gitu ya. Oke, jangan kasih kalimat ngambang, namanya kegiatan kok masih ya. Ada pertanyaan? Boleh, adik-adik? Cukup saja ya, kurang berapa sih tadi, sudah berapa? Yang lainnya bisa mengikuti aja ya, menyesuaikan ya, menyesuaikan, diperbaiki lagi ya. Kemudian kalau sudah yakin diperbaiki, caranya itu tadi cek kembali skillnya, pemahaman tentang skill, supplier ya, sistem dan surroundingnya ya. Jangan sampai terbalik-balik. Oke? Tuh. Terus itu tadi kegiatan juga kalimat kegiatan. Ma'ruf mau tanya. Suaramu belum kelihatan. Mohon izin Bu, kalau sudah habis materi mau ambil alih peserta. Apa? Nggak jelas. Kalau sudah habis materi mau ambil alih peserta dulu Bu. Laporan. Oh iya iya. Saya tanya dulu, sudah bisa ini kita berakhir? Bagaimana anak peserta? Boleh dibuka mikrofonnya semua supaya Ibu dengar? Gimana? Ibu izin, masih boleh izin bertanya, Bu? Ya silakan. Iya, Bu, masih seputaran Fishbone, Bu. Jujur masih kurang mengerti tentang supplier di dalam Fishbone ini, Bu. Apalagi untuk isu-isu seperti isu saya tadi tentang meningkatnya pelanggaran siswa tadi, Bu. Ya, jadi kalau memang nggak ada, ya jangan dipaksakan ada. Oh iya. Nah, jadi cuma pemahamannya jangan harus semuanya ada loh. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Nah, pemahamannya untuk skill itu kalimatnya adalah kalimat keterampilan ya, kurang paham, kurang terampil ya, kurang mudeng apa ya, kurang paham, kurang terampil ya, kurang ya pokoknya keterampilan ya. Tuh. Nah, skill itu bisa keterampilan, kurang keterampilannya manusia ya. Jadi skill itu manusia. Gitu aja. Skill itu manusia isinya. Boleh manusia Pol PP-nya sendiri, misalnya Pol PP-nya sendiri yang nggak paham tentang peraturan, boleh juga dari pelanggan kita, ya, masyarakat yang kita langgani yang nggak paham. Jadi dua-duanya bisa. Jadi skill isinya manusia, gitu aja. Tapi khusus keterampilan, pemahamannya, ya. Oke. Nah, kemudian kalau supplier itu adalah yang paling utama ya, selain manusia. Kalau manusia jumlahnya, pasokan, jumlah tenaga kerja yang kurang itu termasuk pasokan. Nah, yang boleh dilihat adalah di sini alat yang kurang, bahannya yang kurang, ya kan? Kemudian alat, bahan, keuangan yang kurang-kurang, ya, ya, kurangnya dana, kurangnya bahan apa, kurangnya alat apa, kan gitu ya. Kemudian kurangnya uang mesinnya, misalnya mesinnya, kurang mesinnya, apa tuh? Mesin itu. Terus manusia boleh, tapi tenaga, jumlah tenaga yang kurang, nah itu juga bisa masuk di pasokan atau supplier. Nah, kalau sistem itu bahasanya peraturan perundang-undangan, SOP,
regulasi. Nah, itu termasuk dalam supplier. Jadi begitu. Jadi supplier tadi sampai mana? Sistem. Ya, sistem tuh ya regulasi, peraturan-peraturan belum ada. Kemudian SOP, ya, sistem apa ya, alur. Nah, itu kan tuh ya, kalau dulu kita COVID itu ya PPKM. Nah, itu ya. Kemudian prokes, jaga jarak, itu adalah sistem. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, itu adalah sistem. Oke. Nah, kalau surrounding lingkungan itu tadi jarak tempuh, topografi, kemudian kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Kebiasaan yang sudah berakar susah itu lingkungan ya, lingkungan. Contohnya juga bisa lingkungan itu kebiasaan siswa yang apa ya, begadang atau apa, itu kan kebiasaan itu. Atau kebiasaan lingkungan masyarakat tertentu, sekolah itu nggak perlu, kan ada ya, yang penting coklatnya banyak. Nah, itu kan termasuk surrounding. Ya, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi supaya tidak baik, kan. Pengaruh-pengaruh masyarakat yang tidak baik itu adalah surrounding. Ya. Tuh. Kebiasaan, misalnya kebiasaan BAB sembahyang tempat, acuh dengan itu termasuk surrounding. Kebiasaan yang jelek-jelek itu surrounding, ya. Nah, termasuk jarak jauh, topografinya, udaranya. Kalau COVID dulu ya semakin banyak hujan maka semakin meningkatkan gitu ya. Betul, Ibu. Ya, jadi silahkan. Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Yang penting tahu, paham. Ya, kalau ada ya nggak apa-apa, ada semua. Tuh. Nah, nanti tinggal kegiatannya, mana kegiatan yang cocok untuk kita lakukan. Jadi nanti Dek, kalau semua sudah kegiatan ada, nanti tinggal pilih ceritanya. Pada saat kita aktualisasi, tinggal pilih mana yang selesai 4 minggu. Kan gitu, tidak semua mau kita lakukan tuh. Kan? Yang selesai 4 minggu mana. Kan tadi ada 6 atau 7 kegiatan ya. Maka kita pilih untuk 4 minggu ya. Jadi untuk menyelesaikan isu yang diangkat ada kegiatan 7 atau 6. Tinggal kita pilih yang selesai 4 minggu. Karena kan kita aktualisasi 4 minggu nih. Yang mana pilih. Jadi pilihnya 2 atau 3 atau 4 terserah. Yang penting selesai 4 minggu. Terus efektif ya, tepat sasaran. Ya, kemudian kemanfaatannya bagaimana, kemudian mudah, kalau itu layaknya adalah memang tugas kita pasti mudah tuh, ya, layak, ya, tugas kita mudah, kemudian efisien itu tidak mubazir, tidak banyak biaya yang kita keluarkan. Itu aja ya, sudah semakin paham toh? Paham, Ibu. Perasaan paham ya kalau saya nerangkan? Ya, paham ya? Oke, kalau gitu silahkan nanti diperbaiki semua, dicek kembali ya, mulai dari isunya ya, isunya APKL-nya dan sebagainya, cek kembali yang runtun ya, supaya dan semua penyebab harus ada kegiatan untuk menyelesaikannya. Oke, satu penyebab bisa 2 atau 3 kegiatan. Yang tidak bisa ada penyebab nggak ada penyelesaiannya. Oke, ya. Terima kasih, kalau gitu silakan Maruf untuk doa dulu. Oke, terima kasih Bu. Seluruh peserta duduk, siap, gerak. Lapor Bu, peserta Latsar Angkatan 119 kelompok 3 Kabupaten Goa telah mengikuti materi. Untuk menutup kegiatan hari ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Kita berakhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai nanti di-upload, nanti kami siapkan
tempat nguploadnya. Kemudian sehat ya, selamat ya, sukses selalu, jangan sampai pantang menyerah ya, karena latsar hanya 1 kali, nggak ada 2 kali. Kalau nggak lulus ya udah, ya berarti nggak bisa jadi PNS. Oke, kemudian evaluator Dik Rizky, Bude mau pamit dulu mana ya, Dik Rizky, Dik Rizky, mana ya? Oke, kalau gitu Dek Rizky, gimana dirimu? Bude, izin Bude boleh bertanya terakhir, Bude? Apa? Untuk deadline penguploadan perbaikan tugas tadi itu kapan ya, Bude? Sebentar malam lah. Tapi kalau bisa segera. Tapi kayaknya belum saya buka karena LMS-nya, nggak tahu sudah terbuka belum? Kalau belum nanti saya bukakan, ya. Di-uploadnya di hari ke berapa, Bude? Ini hari ketiga. Hari ini hari aja. ini. Oh iya, hari Sudah ada nggak ya di LMS? Sudah terisi belum ya? Coba Kemarin saya coba. cuma serahkan. Coba di LMS hari inilah, hari ini coba dilihat. Kalau sudah ada ya hari ini itu. Tapi batasnya kan tentu jam 12 malam. Tapi ya jangan jam 12 malam. Nanti pas kepengen ngupload jam mundur-mundur ternyata geng nggak ada sih. Kalau sudah silakan. Sudah terbuka. Bisa dilihat. Sementara dicek, Bude. Kalau belum berarti nanti saya bukakan. Tapi sebentar ya, bukakannya bukan sekarang. Siap, Bude Bude. mau masuk kelas. Dek Rizky. Ya. Oke. Saya sudah selesai ya. Oh Saya ya, pamit siap. dulu. Ya, oke. Tunggu Mita dulu. Mita, ketemu Mita, bisa dilihat penugasan hari ini. Belum, Bude. Belum belum ada. Ya Ya, belum sebentar, ada. kalau gitu nanti saya bukakan ya. Kalau sudah LMS-nya ada nanti saya bukakan. Ya, pokoknya tunggu aja kalau sudah buka baru diisi ya. Oke. Iya, Terima Bude. kasih Dek Rizky, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya pamit ya, saya live ya. Terima kasih, Oke. Bude. Terima kasih, Bude. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi kita menyesuaikan saja. Nanti ketemu lagi besok pagi. Jamnya sudah tahu jam berapa? Mohon izin dulu. Ini ketua kelompoknya siapa? Isi menjawab saya, Pak Muhammad Ma'ruf. Bapak Ma'ruf. Iya, Pak. Bapak Ma'ruf ketua kelompoknya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Ada. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Silakan menyesuaikan dengan agenda berikutnya. Sampai ketemu besok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, silakan live.